Makanya ayat yang ke-27 dikatakan dia akan memberi. Ya, ayat 27-nya dia. 28-nya dikatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Yang satunya apa? Hakikat keilahiannya dor. Yesus itu bukan manusia biasa. Tadi Yesus saya sudah sampaikan. Tapi tema kita lagi-lagi pada konsep keselamatan, bukan konsep ketuhanan. Ya, kalau Anda menanyakan tentang konsep keselamatan, silakan. Ya, lalu teman-teman selalu gagal paham. Tadi dia menuduh ya, saya bilang Muhammad ada di neraka. Saya tidak bilang Muhammad ada di neraka, bro. Nanti takut ada teman-teman Muslim yang potong-potong lagi lalu saya di neraka. Tapi dikatakan sini Muhammad tidak masuk surga. Nih, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, kata Muhammad, ya, kecuali karena rahmat dari Allah. Artinya bahwa tidak juga dengan Muhammad untuk dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Saya tidak bilang Muhammad ada di neraka, itu kesimpulan Anda. Di framing. Jadi ini, kalau saya katakan setara dengan Muhammad, karena tidak bisa dipisah ceraikan tentang Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bro. Nah, ini yang membingungkan. Kalau seandainya hanya iman kepada Allah yang menyelamatkan, bagus. Tapi kenapa kalau tidak taat kepada Muhammad, kita bisa masuk neraka? Apakah Muhammad ini setara dengan Allah jadinya? Nah, itu yang saya maksudkan, bro. Silakan ditanggapin balik. Oke, aman. Iya, siap. Ya, salam. Iya. Oke, baik. Iya, Pak Pendeta ya. Dari tadi terima, ini, bro. Ya sudah terima. Belum keluar situ kah? Sudah? Mantap. Oke. Iya, dari tadi di sini kita diskusi adalah tentang konsep keselamatan. Bagaimana Anda bisa selamat kalau Anda belum tahu siapa Tuhan Anda? Itu yang susah. Bagaimana Anda bisa selamat kalau Anda belum tahu yang Tuhan ini Bapa atau Yesus atau dua-duanya atau tiga-tiganya? Karena ketika Anda mengatakan bahwa Kristen akan selamat dalam bagaimana dulu? Memahami Tuhan saja kalian sudah bingung-bingung. Coba tadi Anda mengatakan di Filipi 2 nomor 6 ya, Filipi 2 nomor 6. Nah, di sini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, nomor ketujuhnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di sini dia sudah menjadi manusia, bukan lagi Tuhan. Kalau dia memang sudah jadi manusia dan dia juga Tuhan, berarti Tuhan Anda di sini maha rendah dong. Tuhan di perjanjian baru maha tinggi, Tuhan di perjanjian lama maha tinggi, datang Tuhan perjanjian baru maha rendah. Yang kita bahas ini bukan konsep ketuhanan, bukan, tetapi konsep keselamatan. Bagaimana hal yang bisa kita mendapatkan keselamatan? Yesus sudah katakan di situ loh, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Anda mengenal tiga-tiga dalam satu, satu dalam tiga dalam satu. Nah, ini yang kita kupas biar dapat poinnya, bukan kita keluar dari konteks. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:3, masih di situ poin saya tuh. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Makanya dikatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Anda masih mengatakan dia Tuhan. Anda loncat ke Filipi 2 nomor 6, 7 dan 8. Coba Anda baca yang ke-8 tuh. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Kalau dalam keadaan sebagai manusia dia juga Tuhan, coba lihat situ. Ia telah merendahkan dirinya, berarti Tuhan maha rendah dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan taat kepada Tuhan siapa lagi? 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus sebagai perantara antara manusia dengan Bapa. Makanya kalau mau memperoleh hidup yang kekal itu, hidup yang selamat itu, percaya kepada Yesus, percaya sebagai utusan, bukan percaya sebagai Tuhan. Ketika Anda percaya dia sebagai Tuhan, maka dengan sendiri Anda akan melawan Bibel Anda sendiri. Anda mengatakan keselamatan di dalam Kristen itu cukup percaya kepada Yesus. Ia percaya sebagai apa dulu? Mas bro, percaya sebagai utusan atau percaya sebagai Tuhan? Kalau percaya sebagai utusan, ayatnya banyak sekali itu. Banyak sekali, Yesus hamba Tuhan. Ya, Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, di orang banyak itu, Yesus pengen dikenal sebagai utusan. Ya, Yohanes 17:3, Yesus adalah utusan. Yohanes 17:8, Yesus adalah utusan, sang penerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkau ialah yang telah mengutus aku. Utusan sama pengutus tidak sama, kata Yesus dalam Yohanes. Coba, bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan? Di mana data mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Coba saya minta. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Di mana coba? Kan tidak ada. Tapi kalau kita minta data mengatakan Yesus utusan, banyak. Jadi Yesus ini pengen dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Coba Anda jelaskan sama saya dengan tafsiran Anda, atau dengan asumsi Anda, atau dengan apa Anda, bagaimana pemahaman Yohanes 17:3 itu? Atau mungkin pemahaman saya kurang ke sana situ. Coba Anda jelaskan saya itu, kita fokus ke Yohanes 17:3 itu. Karena di situ konsep keselamatan yang nyata itu. Terima kasih. Oke, siap. Oke ya, silakan terima. Teman-teman di tap-tap layarnya teman-teman. Oke. Terima bro. Ya, lagi-lagi kawan-kawan, bahwa loading ini tetap gagal ya untuk memahami konteks perdiskusian. Anda membahas tentang Yesus, tentang dia manusia, dia itu bicara tentang kristologi. Anda berbicara tentang mana yang besar, tentang konsep ketuhanan. Kita bukan sedang membahas itu. Kita sedang membahas tentang konsep keselamatan. Di dalam Islam, yang menyelamatkan Islam ini siapa? Kalau Anda berkata yang menyelamatkan umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya Anda membantah Quranmu sendiri. Dalam Ali Imran ayat 32, katakanlah Muhammad, taat. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang itu. Jadi saudara, kalau Anda tidak percaya kepada Muhammad, itu sama saja Anda tidak percaya kepada Allah. Dalam syahadat juga, ya, asyhadu alla ilaha illallah, harusnya cukup, karena yang memberi keselamatan kepada Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loading, ya, ini loading ada ke tidak ini? Tes. Macet kawan-kawan. Ya. Halo kawan-kawan. Tes. Ada jaringan Anda yang macet Ya. itu. Masih bisa dengar saya, bro? Halo. Cek. Ada Pak Pendeta, ada saya ada. Cek.
Iya, ada, saya ada. Tes 1 2. Tes bro, tes 1 2. Tes. Ada. Mungkin wifi Pak Pendeta mati atau gimana? Ada. Jaringan ada, Cek jaringan. 1 2 1 1 2. Iya, saya dengar suara, saya dengar suara jelas, Cek jelas. 1 2. Jelas sekali. Jelas. Minum dulu. Jelas, suara jelas. Silakan. Silakan. Jelas, suara Anda jelas. Anda ini sedih sekali, Anda ini ya. Sudah Pak Pendeta, asyhadu. Jelas, suara Anda jelas. Jelas suara Anda jelas. Jelas Pak Pen, suara Pak Pen jelas. Suara Pak Pendeta jelas sekali, Pak Pendeta. Suaramu jelas sekali ini. Halo. Iya, jelas. Halo. Nah, ini putus-putus, kenapa ini Pak Pendeta? Apakah dia terguncang sampai ke sinyal-sinyal atau gimana ini? Coba kita. Halo bro. Fokus. Iya, halo. Jelas Pak Pen, jelas. Sinyal Anda jelas. Jelas Pak Pendeta? Jelas sekali Pak Pendeta, suara Anda apa? Ini wajah Anda kok seperti orang tidak. Ini jelas ini, saya berbicara jelas atau tidak teman-teman? Mungkin di bawah, bagaimana ini? Jangan buat wajah seperti itulah Pak Pendeta, seperti orang tidak dapat bansos saja. Semangat. Iya, waktu habis. Jelas Pak Pendeta? Jelas kan? Coba cek, Anda cek dulu. Ya salah. Gimana kita mau bahas ke Al-Quran kalau Bibelnya dia lawan sendiri? Orang bilang saya lari ke konsep kita untuk mendapatkan hidup yang keselamatan itu berarti kita harus tahu dulu yang kita sembah ini benar atau tidak. Begitu.
Aduh, gimana bro? Teman-teman semua gimana ya? Udah bagus ya jaringan saya. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari dia lagi. Jaringan ya bang? Oke. Iya, jaringan bro. Jaringan bro, jaringan. Saya tidak ada wifi soalnya. Saya pakai jaringan biasa. Jaringan biasa, iya. Iya. Sudah Jaringan jelas di sekali. HP Sekarang saja. Jadi Anda jelaskan tadi. Oke ya, saya ulang ya. Iya, boleh. Silakan dulu. Saya ulang. Oke. Silakan. Oke. Silakan diterima, bro. Ya, sekali lagi teman-teman, mohon maaf ya buat teman-teman di penonton sama Bang Loading, saya bukan kabur ya. Demikian juga di saya bukan kabur. Memang jaringan yang membuat macet gitu ya. Gangguan jaringan ya, tidak masalah. Teman-teman, tadi saya sudah katakan bahwa itu konteks yang kami bahas ini tentang kita bahas soal tentang konsep ketuhanan itu kan udah pasti beda itu. Yang saya maksud itu dalam keselamatan dalam Islam itu seperti apa? Yang menyelamatkan siapa di situ? Dan syarat-syarat untuk memperolehnya apa? Karena saya lihat yang bisa menyelamatkan nanti umat Islam dari dosa-dosa mereka termasuk Nasrani dan Yahudi, kawan-kawan. Ya, termasuk Nasrani dan Yahudi. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Sahih Muslim nomor 4971 ya. Saya tampilkan dulu. Ya. 4971 dikatakan apa? Bahwa Yahudi dan Nasrani nanti yang akan ya membawa kalian gitu. Sebentar ya, saya macet ini. Oke. Ya, aduh memang susah jaringan nih. Oke. 4971. Bentar ya. Apa-apa. Ya. Jadi itu harus jelas kita, bro. Ya. Aku minta upgrade ya. Nih, jadi yang menyelamatkan ini tentang konsep keselamatan. Ya, yang menyelamatkan di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Wow. Dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi di hari kiamat nanti Loading berterima kasih kepada orang Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen ya. Bukan Kristen, tapi kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata dosa kalian yang sebesar gunung itu ditimpakan. Waduh, Allahmu bagaimana ini, bro? Allah ini maha adil atau maha bagaimana ini? Mengasihi kaum muslimin, membenci kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga dosa orang Islam yang sebesar gunung ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Wah. Ngeri ini kawan-kawan, ngeri. Nah, ini gimana konsep keselamatan ini? Termasuk tadi pengampunan dosa itu dalam Islam, kalau dosanya diampuni kan masuk surga, ya kan? Ternyata itu cium batu Hajar Aswad. Kalau cium batu Hajar Aswad, dosa dihapus sehabis-habisnya. Jadi, kalau Loading mau selamat, Anda harus pergi cium batu ke Mekah. Anda harus pergi cium batu, bro. Karena itu akan menghapus dosamu yang sebanyak itu. Dan kalau ada dosamu sebesar gunung, nanti di akhirat. Nah, itu. Kemudian saya jawab ya, nanti Anda tanggapin ini. Yohanes 17 ayat yang ke-3, ya. Anda jangan melihat ayat 3 saja, ayat 2-nya perhatikan. Yesus memberikan hidup kekal. Yang bisa memberikan hidup kekal yang siapa? Yaitu Allah yang benar. Ya, dan di sini dalam ayat 2-nya Yesus memberikan hidup kekal. Ya, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Yesus memberikan hidup yang kekal. Juga Yesus ya sudah ada sebelum dunia ada.
Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus Kristus menegaskan di sini bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Sudah ada pada kekekalan. Yang bisa, yang tidak berawal dan tidak berakhir kan hanya Allah, pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus katakan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, apa dikatakan? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, jadi yang mengatakan Alfa dan Omega ini, yang awal dan yang akhir ini adalah Yesus Kristus, bro. Yesus Kristus. Berarti dialah adalah Allah yang menjamin keselamatan. Makanya dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun. Anda bilang, itu kan hanya salah satu jalan, tapi bukan tujuan. Yesus mengklaim dirinya sebagai tujuan. Ya, coba tunjukkan nabi mana dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, datang ke surga itu harus melalui aku. Tidak ada, bro. Jadi silakan Anda jawab tentang ini. Yang mengampuni dosa, yang menyelamatkan kalian siapa? Yahudi kah? Nasrani kah? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad yang menyelamatkan, bro? Ya, dosamu sebesar gunung, yang nanggung itu Yahudi dan Nasrani. Berarti yang menyelamatkan kalian itu, bro. Kasihan. Gimana itu ya? Selamat datang di kebenaran. Baik. Cukup Roma. Cukup Roma. Ya, silakan tanda. Aduh. Iya. Oke, baik, terima kasih. Suara saya jelas kan, Pak Pen? Suara saya jelas ya, teman-teman ya. Iya, dibantu tiap-tiap layar. Siap. Ya, ini sama saya saja. Ini Pak Pendeta sudah mulai bingung-bingung tentang keselamatan Tuhan mana yang harus mereka sembah ini. Bagaimana kalau muka dan nakir ini? Bahaya ini, kan? Ya salam. Sampai sekarang dia belum bisa menjelaskan bagaimana konsep keselamatan dalam Kristen itu adalah percaya satu-satunya Allah yang benar, atau satu kesatuan, atau tiga-tiganya. Kita belum dapat itu ya. Ya, Anda mengatakan bahwa ini saya kasih tunjuk ayat 1 ini ya. Tuh, ini saya malas. Oke, Pak Pen, ini. Anda ini di Quran surah Al-Imran ayat berapa ini? Ayat 31 ya. Nah, di sini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Enggak usah baca inilah, nanti kebakaran. Nah, ini ya. Katakanlah Nabi Muhammad, ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikuti sebagai apa? Sebagai utusan, bukan Tuhan. Nih. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang merasa mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang disiarkan melalui aku, dikabarkan melalui aku. Juga ditambah dengan melaksanakan sunnahku. Makanya Nabi Muhammad SAW katakan, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kanna ma iya fi jannah. Ya, barang siapa yang mencintaiku, maka barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia akan cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, ini sunnah. Ya, ini sunnah. Sunnahku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap siapapun yang mengikuti perintah Rasulnya dan meninggalkan larangannya. Begitu. Ya, jika kita mengikuti Rasul, maka ya sudah, kita selamat. Ya. Konsep keselamatan dalam Islam itu mentaati Allah melalui Rasulullah SAW, Pak Pendeta. Nah sekarang konsep dalam Kristen ini, keselamatan dalam Kristen bagaimana? Mau percaya Yesus sebagai apa ini?
Mengikuti Bible mau dipercaya sebagai utusan, mengikuti Pak Pendeta mau percaya sebagai Tuhan. Aduh. Baru tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Aduh. Tidak ada Pak Pendeta. Bagaimana ini kita mau ikuti? Contoh, misalnya saya bilang, Pak Pendeta, saya pengen belajar nih, belajar Kristen ini. Nah, iya, bagaimana? Nah, di Kristen Tuhannya siapa? Yesus. Oh iya, Tuhan Bunda Maria, Papa. Bagaimana beda? Nah, Pak Pendeta, katanya di Kristen ini sudah ada juru selamat lah. Iya, maka percaya kepada Yesus, kalian akan bisa selamat. Percaya sebagai apa ini? Oh, percaya sebagai Tuhan, karena Dia yang mengampuni dosa. Percaya sebagai Tuhan. Begitu buka Bible, Yesus mengatakan, aku adalah utusan. Kenapa Bible dengan Pak Pendeta bertentangan? Pak Pendeta pengen percaya Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus dalam Bible pengen percaya sebagai utusan. Berarti Pak Pendeta ini bukan antikristus kah? Jadi sekali lagi, kalau kita percaya Rasulullah sebagai utusan dan mentaati segala perintah Rasulullah, Rasulullah mendapati perintah itu karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ketika kita mentaati Rasulullah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita mentaati kepada Rasulullah. Gitu. Karena segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi maka menjadi haram. Contohnya begini, ayam dihalalkan oleh Allah, umat Islam makan. Tetapi ketika kita menyembeli tidak mengikuti sunnah Nabi, kita isi di karung, kita banting-banting, maka menjadi haram. Itu Pak Pendeta. Nah, belum dapat poin di mana Yesus dipercaya sebagai apa nih? Coba kasih dalil yang pas, silakan. Oke, waktu habis kawan. Ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, ini selalu gagal ya. Bro Loading ini selalu gagal untuk memaknai tentang konsep Tuhan dalam kekristenan. Jadi sekali lagi juga saya katakan bahwa itu bukan konsep kita saat ini membahas tentang konsep ketuhanan gitu. Kita membahas tentang keselamatan, ya kan? Nah, baik. Saya akan menjawab lagi ya kepadanya tentang di mana dalilnya gitu. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Pertama-tama saya disclaimer dulu kawan-kawan. Kata Tuhan itu, saya sudah jawab tadi, itu adalah gelar kepenguasaan. Tadi Anda membawa Yesaya 42 ayat 8, itu merujuk kepada nama pribadi daripada Allah Tritunggal. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu dipanggil sebagai Bapa Yahweh. Makanya dikatakan dalam terjemahan lama, aku adalah Yahweh, YHWH, itulah namaku turun-temurun, dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Ya. Nah, kalau Anda menanyakan tentang Tuhan, Tuhan itu adalah kepenguasaan. Ya, gelar kepenguasaan. Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus katakan, kepadaku ya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah gelar kepenguasaannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini gelar kepenguasaan. Kalau kata Allah itu adalah nama sesembahan. Itu dari kata Elohim. Saya tunjukkan di mana dalilnya Yesus dipercaya sebagai apa. Ya, kenapa saya katakan Yesus itu kawan-kawan, ya, tidak mungkin dia mengatakan dia adalah Allah, sembahlah aku. Nanti saya tanya kembalikan, tunjukkan kepada saya, Bro Loading, ya. Ada banyak yang panggil Anda Ustadz, saya tidak tahu Anda Ustadz kah bukan ini. Oh, bagus, Pak, mantap, Pak Ustadz Ustadz ini katanya, Loading gitu. Nah, saya katakan kepada Anda, bro, ya, di mana ayatnya di dalam Alkitab yang Anda pernah baca, Yesus katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Letter ya, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, jangan sembah aku. Tunjukkan kepada saya. Nanti saya mu'alaf, saya akan ucapkan 2 kalimat syahadat nanti. Ya, tapi letter aku bukan Tuhan, jangan sembah aku, gitu ya. Ya, tapi kalau di Yesus katakan dia membenarkan dia dipanggil sebagai Tuhan,
Saya kasih dalil. Ya, saya layani ajar Anda walaupun itu bukan konsep ketuhanan yang kita bahas. Yohanes 13 ayat ke-13. Nih Yesus yang bilang nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi Yesus membenarkan ketika dia dipanggil sebagai Tuhan, bro. Dia bilang, iya, aku guru dan Tuhan. Lah oke, mungkin Anda berkata, oh itu kan Tuhan, dari kata Lord. Nah kembali lagi, kalau kata Lord itu disandingkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dia akan bermakna Tuhan penguasa. Kalau itu disandingkan kepada manusia, kepada Anda dikatakan Lord, Tuhan loading. Kalau ke manusia menjadi Tuhan, kalau kepada Tuhan jadi Tuhan. Sama dengan kata Rob dalam bahasa Arab. Apakah Muhammad itu dipanggil Rob? Yes. Dia disebut sebagai Rob. Apakah kemudian Muhammad itu Tuhan dan Allah? Bukan. Dalam jawaban loading nantinya. Karena Muhammad itu utusan. Dia bukan Tuhan. Walaupun beberapa ayat tadi dalam ayat 32 ini, Allah dan Muhammad itu sama. Taati Allah dan Rasul. Gitu. Kalau tidak menaati Allah dan Rasul, ya maka Anda akan binasa. Anda nggak akan selamat. Tapi ternyata Anda membawa di sini. Kata ayat 31, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul. Tetapi di mana di sini jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad? Anda dari tadi belum jelaskan. Anda dari tadi belum menjawab. Muhammad itu ada di mana sekarang, bro? Ya, dengar ya. Muhammad itu ada di mana? Di surga kah atau di neraka? Atau di bumi, atau di kuburan, atau di mana dia ada sekarang? Mayatnya di mana? Gitu loh. Dari tadi Anda tidak menjelaskan itu, kawan-kawan. Dia tidak menjelaskan itu. Kalau Yesus jelas dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika aku demikian mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Jadi Bapa itu ada di surga, maka Yesus pergi ke situ katanya. Karena Yesus Kristus ada di surga, dan juga Yesus terangkat ke surga. Ya, dalam Kisah para Rasul 1 ayat yang ke 11. Ya, jadi nanti silakan itu. Muhammad itu di mana? Keselamatan Muhammad itu seperti apa? Itu. Dan jaminannya kepada umat Islam itu sendiri. Oke? Silakan. Nah, bro, sebelum waktumu, kita sampai jam berapa ini? Terserah Pak Pendeta mau sampai jam berapa. Ya, karena kalau kita hanya mutar-mutar di situ, karena nanti pasti pertanyaanmu lagi kembali ke Yohanes 17 ayat 3. Itu tadi saya sudah jelaskan. Kalau tentang kata Tuhan dan Allah saya sudah jelaskan. Kalau Anda mengatakan tidak mungkin Tuhan utusan, Yesus ini kan bukan sekedar utusan, dia sama-sama dengan Allah. Yohanes 17 ayat 5 nanti bro baca. Saya sudah baca berulang kali sama Anda. Yesus ini sudah ada sebelum dunia ada. Yesus ini setara dengan Bapa. Gitu. Jadi sudah otomatis dia adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau Anda berputar di situ lagi, ya sama saja. Nanti saya juga berputar dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi. Nah, sekarang Anda jawab dulu. Nah, kemudian mungkin kita closing statement atau kita cari waktu lagi nanti mungkin besok, ya, besok sore atau besok malam lagi, kita bahas konsep Tuhan. Nanti saya jelaskan di situ tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu, yang Tuhan yang mana, seperti pertanyaan Anda. Jadi bukan saya tidak mau jawab itu karena itu sudah out konteks dari tema kita. Besok kita bahas konteks ketuhanan. Atau kita bahas tentang Tritunggal versus Tauhid. Kan gitu. Ya. Oke ya, jadi saya sampaikan nanti kepada ini ya. Apa namanya itu, silakan jawab dulu tentang pertanyaan saya tadi. Kemudian kalau mau bertanya lagi silakan, setelah itu nanti closing statement. Ya. Silakan jawab dulu, setelah itu putaran berikutnya saya menjawab. Habis itu nanti Anda closing karena saya tadi yang pembukaan. Setelah itu baru juga saya closing. Oke ya, setuju ya? Ya. Oke, silakan. Sekarang Anda punya waktu.
Diterima, brother. Ya, oke, terima kasih ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Pak Pendeta. Saya lihat pusing Pak Pendeta ini ya. Iya, tadi kita begini, kita bukan bahas tentang Tritunggal tidak, tetapi kita bahas tentang keselamatan ya. Di Islam itu keselamatan, saya sudah katakan, di Islam itu adalah keselamatan yang pertama meyakini satu-satunya Allah Tuhan yang benar, dan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan sang Tuhan. Itu ya, dengan bagaimana cara kita mentaati Allah. Nah, diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Begini loh cara mentaati Allah, begini loh harus talakan sholat sebagaimana Allah katakan ya. Allah perintahkan sholat kepada kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana sholatnya itu, caranya begini atau bagaimana. Makanya dicontohkan oleh Nabi, karena Nabi adalah sang utusan dari Sang Maha Pencipta. Nah, begitu kita berbalik kepada Kristen, bagaimana konsep keselamatan dalam Kristen? Percaya kepada Yesus. Begitu saya tanya, percaya sebagai apa? Nah, di situ mulai baling-baling bambu berputar. Di situ mulai baling-baling bambu berputar. Ya, saya sudah katakan kalau di Islam itu percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah telah menjelaskan, innani anallah la ilaha illa ana. Sudah jelas, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Begitu. Rasulullah mengatakan juga, aku adalah utusan. Ya, barang siapa mencintai Allah maka ikutilah Muhammad. Begitu. Kenapa Anda mengatakan harus Islam itu punya Tuhan, harus Nabi Muhammad setara dengan? Tidak. Mentaati Nabi Muhammad itu seperti mentaati Allah. Karena Nabi Muhammad ini adalah orang utusannya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dipilih, hataman para nabi yang diutus kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Jadi ketika sesuai dengan perkataan perintahnya Nabi Muhammad, ketika kita mentaati dia, itu sepertinya kita mentaati Allah. Begitu. Nah, sekarang ketika kita berpindah kepada Kristen, wih, di sini kita mesti nonton film Doraemon lagi. Ya, putar. Bagaimana konsep keselamatan di dalam Kristen? Percaya Yesus, maka akan selamat memperoleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Oh, sebagai Tuhan. Di mana datanya? Yohanes 1 nomor 1, Filipi ini, Kolose ini. Tidak. Coba kalau percaya Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Datanya mana? Yohanes 17:3. Percaya Allah satu-satunya. Kan sudah jelas di situ. Tapi ketika Anda mau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka disitulah Anda berputar-putar. Anda tidak tahu dari tadi Anda berputar-putar. Bahkan sudah jelas dalam Bible Anda mengatakan perikop itu Yesus hamba Tuhan. Anda masih katakan dia adalah Tuhan, berarti Tuhan hamba Tuhan. Bagaimana Anda ini ya? Oke, Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW sekarang di mana? Inilah jawaban saya. Menurut kepercayaan saya atau orang Islam, setelah wafat Nabi Muhammad SAW tidak lagi berada di dunia, ia tetapi berpindah ke alam barzah, yaitu alam antara dua, alam antara dunia dan akhirat. Di alam barzah beliau dipercaya sedang menunggu hari kiamat dan akan menjadi saksi untuk atas amal perbuatan umatnya di situ ya. Nah, sekarang siapa yang saksi melihat Yesus ada di surga? Maka dikatakan ketika selesai berbicara Yesus, maka dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa manusia, siapa yang melihat Yesus sampai ke surga? Jangan sampai waktu dia naik ditiup oleh angin topan, akhirnya bergeser bukan ke surga, ke neraka pula. Coba, siapa manusia, siapa yang punya mata lihat sampai ke dalam surga Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Di sebelah kanan lagi. Ini kan aneh, Pak. Anda tahu dari mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Anda tahu dari mana? Oh, dari Martinus. Mereka itu manusia, masa manusia bisa melihat sampai ke surga? Aneh juga ini, Pak. Bagaimana?
Coba, Anda tahu dari mana Yesus itu ada di sebelah kanan Bapa? Dan dia duduk pula. Ayat lain mengatakan dia berdiri. Bingung saya di sini. Silakan Pak. Oke, waktu habis ya. Sebentar ya. Oke. Terima, bro. Ya, saya langsung jawab dulu ya. Saya langsung jawab terkait tentang di mana itu ya. Siapa saksi bahwa Yesus itu ada ke surga gitu ya. Baik. Kita ketahui teman-teman sekalian bahwa Allah Bapa yang kita kenal itu adanya di surga. Ya. Makanya dikasih perikopnya rumah Bapa. Bapa itu pasti di surga, tidak mungkin di neraka. Allah kita itu pencipta langit dan bumi pasti ada di surga. Dan Yesus bilang begini, kalau Bapa itu ada di surga, dan Yesus bilang begini. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan tempat. Ya, bagi orang-orang yang percaya, bro. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, kalau Anda bicara masalah saksi, emang siapa saksi ketika Rasulullah Isra Mi'raj? Ya, pergi ke langit ke-7 katanya. Dan itu saya bisa bantah, ternyata ada dari agama Zoroaster ya. Itu cerita tentang Isra Mi'raj itu sudah ada lebih dulu, jauh sebelum itu, dari sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sudah ada cerita itu, bro. Ya, tentang Isra Mi'raj. Siapa saksinya? Nabimu juga itu masuk surga, bertemu dengan Allah di langit ke-7. Itu nggak ada saksi. Kalau bicara masalah saksi, kalau Anda menanyakan lagi kembali tentang apa? Tentang duduk di sebelah kanan, itu bukan secara letter-let. Duduk di sebelah kanan dimaksudkan di situ karena Yesus ini adalah gambaran Allah yang diutus ke dunia, gambaran Allah yang penuh dengan kekuasaan. Tangan kanan itu berbicara tentang kekuasaan, bro. Dan Yesus itu sudah diberikan kekuasaan termasuk untuk menghakimi. Yohanes pasal 5 ayat 22 ya, dikatakan begini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya bahwa Yesus berkuasa itu disebut dengan duduk di sebelah kanan itu. Karena Yesus itu kesetaraannya dengan Allah Bapa itu jelas ada. Tapi Allah Bapa itu nggak bisa dilihat, bro. Tuhan kami itu nggak bisa dilihat. 2 Timotius yang Bapa tidak bisa dilihat. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-16. Sorry. Ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 ya. Ya. 1 Timotius 6 ayat ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Tapi jangan lupa, Allah Bapa tidak bisa dilihat, tetapi anak tunggalnya, ya. 1 Timotius, ya. Sementara, bukan. Kolose 1 ayat yang 15. Ya, Yesus ini gambaran Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Dan itu sudah masih sinkron. Ini memang surah Rasul Paulus, tapi sinkron dengan ucapan Yesus dalam yang adalah Sang Firman Yohanes 1 ayat 18. Nih, saya pakai data semua, bro. Saya tidak mudah congor dengan Anda. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatikan, dialah yang menyatakannya. Barang siapa yang melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa yang tak kelihatan itu. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, itu maksudnya. Yesus tidak bisa dilihat, Allah Bapa tidak bisa dilihat, betul. Tetapi Allah Bapa yang tak kelihatan itu, dialah yang menyatakannya. Sehingga barang siapa yang melihat Yesus, ia sudah melihat Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Anda mau melihat Allah, Anda melihatnya di dalam Yesus. Dor, selamat datang dengan kebenaran. Ya.
Percaya pada Yesus, nanti saya datang ke itu, ke sana lagi, ke Ternate, baru saya baptis kau lagi. Saya tenggelamkan kau dalam drum. Saya celup kau barang 3 kali dalam drum lagi, saya baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus lagi. Kau bagaimana? Kau jangan menipu-menipu di sini. Nah, sekarang saya kasih jaminan. Ibnu Majah 2850 dikatakan begini apa? Barang siapa yang mentaatiku, berarti ia taat kepada Allah. Dan siapa yang membangkang kepadaku, maka ia telah membangkang pada Allah. Lagi-lagi kawan-kawan, Muhammad dan Allah setara. Lagi-lagi Ibnu Majah 2850. Ya, itu lagi-lagi bro. Jadi jangan Anda gagal paham di sini. Ya, oke ya. Waduh, thank you, I am yours. Ya, thank you, terima kasih. Siapa I am ini? Ya, baru datang sponsor saya ini. Ya, oke bro, waktu saya sudah habis ya. Baru 1 kali saya menang karena sponsor sudah datang, terima kasih. Ya, dari tadi ditunggu sponsornya lalu. Oke, silakan bro, ini waktu Anda, ya. Jadi jangan lari-lari kawan-kawan. Sekarang Anda ya mau lanjut 1 putaran lagi boleh. Ya, kalau Anda masih bingung, ya, silakan tanya. Ya, oke, baik. Ini bagaimana ini Pak Pendeta ini dari tadi? Saya memang tambah pusing. Ini janganlah pakai ilmu tipologi lah. Kita di sini. Ini bagaimana? Anda tadi lari ke mana ya? 1 Timotius 6 bahwa Allah itu tidak terhampiri. Nih, bahwa Tuhan itu tidak terhampiri. Nah, Yesus terhampiri. Tuhan tidak takut kepada maut. Yesus mati di kayu salib. Bagaimana Anda ini? Aduh, tadi Anda mengutip juga. Jika kalian melihat aku, berarti kalian telah melihat Bapa. Tetapi di ayat lain Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Suaranya pun kamu tidak pernah mendengar, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Berarti di sini Yesus ambigu dong. Yang satu katakan, ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Tetapi ayat lain mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat suaranya, tidak pernah melihat rupanya, dan suaranya pun kamu tidak pernah mendengar. Wah, ini berbahaya ini. Ini mesti pakai tipologi lagi ini. Bahaya kalau begini nih. Ini bahaya. Yang Anda bacakan tadi, barang siapa mentaati Allah, maka mentaati Rasul. Itu bukan berarti kita ini punya 2 Tuhan, Pak Pendeta, mesti berapa kali. Tapi beginilah teman-temannya, orang kalau punya Tuhan yang 3 dalam 1, memang pemahaman mereka Tuhan itu harus mesti 2-3-1, 1-2-3. Ya, sudah jelas saya sampaikan, saya kasih ulang-ulang, itu saja dia katakan itu. Sudah saya katakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, ya, utusan. Kami bisa baca utusan, kami baca utusan, bukan utusan kami baca Tuhan, bukan. Begitu. Utusan, dia utusan dari siapa? Dia utusan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Contohnya begini, ini saya kasih satu analogi, mudah-mudahan pas di Anda ini. Ketika Anda diutus oleh Bapak Presiden mengatakan kepada saya, Loding, kamu kalau berjualan jangan di sini ya, jangan berjualan di sini karena ini dilarang oleh Pak Presiden. Ketika saya mentaati perintah Anda, itu berarti saya mentaati perintah Presiden. Ketika saya melawan perintah Anda, berarti saya melawan perintah Presiden. Karena saya ini tidak bisa bertemu dengan Presiden, makanya Presiden mengutus kamu. Begitu loh, bisa pahami tidak? Jadi Yesus itu adalah utusan. Bagaimana Anda mau bisa masuk surga kalau utusan Anda jadikan Tuhan? Tuhan Anda jadikan 3 dalam 1. Jadi kita bukan bahas tentang konsep ketuhanan, tidak, tetapi bagaimana cara keselamatan dalam Kristen itu.
Cara keselamatan dalam Kristen itu adalah percaya Yesus. Percaya sebagai apa? Nah, disinilah mulai Anda berputar-putar itu. Anda loncat kiri, loncat kanan, loncat kiri, loncat kanan. Kalau di Islam tidak. Makanya dikatakan ad-dinu yusron, agama itu mudah. Di Islam itu mudah. Belum kita tanya lagi agama Kristen ini siapa yang pilih, Yesus atau bukan? Pasti Anda bilang Yesus tidak datang membawa agama. Berarti ateis dong. Kalau di Islam jelas, ya. Inna dina indilal Islam, tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam, karena agama Islam ada agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Anda kasih poin yang jelas, percaya Yesus sebagai apa? Karena di Bible Anda di situ percaya Yesus sebagai utusan. Tidak ada satu ayat dikatakan bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan manusia, tidak ada. Ketika Anda berdoa kepada Yesus, menandakan Anda seorang Tuhan, bukan seorang hamba. Anda seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, menandakan Yesus seorang Tuhan, bukan seorang hamba. Bagaimana Tuhan berdoa kepada Tuhan? Anda mau framing bagaimanapun, Islam tetap mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan. Bagaimana kami mentaati Allah harus mengikuti cara Nabi. Begitu, makanya Nabi katakan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma iya fi jannah. Begitu. Ya. Nah, Yesus ini pengen ditaati, pengen dipercaya sebagai apa? Coba poin yang singkat. Pak. Langsung pak. Kena begitu. Langsung pak. Nah, begitu. Percaya sebagai apa nih? Langsung sasaran tembaknya. Begitu. Silakan. Oke, waktunya habis. Baik, ya. Ya, teman-teman lagi-lagi memang ya gagal memahami. Jadi hanya jago memframing tentang kata utusan. Saya sudah mengatakan tadi kata utusan itu orang Kristen tidak alergi. Orang Kristen tidak kemudian keberatan ketika Yesus dikatakan sebagai utusan. Tidak keberatan ketika dikatakan Yesus itu hanya sebagai rasul. Dia hanya sebagai nabi. Dia hanyalah imam. Karena itulah gelar kemesiasannya. Karena dia telah mengambil rupa seorang manusia. Nah, kalau Anda bertanya, Anda percaya Yesus ini seperti apa? Kami percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketuhanan dia sejak semula, dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat 5 tadi, permuliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang telah kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah ada bersama dengan Bapa sebelum dunia ada. Bahkan Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus Kristus sudah jelas. Dia bukan baru ada ketika dia menjadi manusia. Dia adalah firman Allah. Maka saya katakan, dia itu telah menciptakan segala sesuatunya oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 3 saya sudah kasih dalil tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu udah sangat jelas. Ya. Ketika Anda membawa Yohanes 5, ya, Yohanes 5 ayat yang ya, ayat yang ke-37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu sinkron dengan Yohanes 1 ayat yang ke-18. Seharusnya Anda sudah mengerti, ternyata Yesus Kristus ini sudah ada sebelum dunia ada, dan dia juga setara dengan Bapa. Makanya dia katakan dalam Yohanes 1 ayat 18 itu, ya. Nih saya sudah kasih rekomendasinya ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa anak tunggal ini? Yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus ini? Kolose 1 ayat 15. Dialah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu. Ketika Yesus dalam Yohanes 5 ayat 37 berkata demikian, ya kan gitu ya. Tidak seorang pun, suara pun tidak kamu lihat. Memang betul. Tidak seorang pun yang melihat suara Allah. Maka dikatakan, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang mendengar di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur.
Karena mereka tidak bisa mendengar suara Allah. Ya. Jadi ada berkata pula, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jadi suara Bapa yang kami bilang tadi transenden, yang tidak kelihatan itu jelas tidak pernah didengarkan suaranya oleh manusia biasa. Tapi Yesus Kristus mendengar. Ketika mereka berpikir ini bunyi guntur. Sama ketika Tuhan berbicara kepada Musa, mereka bilang, Musa jangan berbicara lagi, jangan Tuhan lagi berbicara kepada kami. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami tidak sanggup untuk mendengarkan suaranya. Karena apa? Karena mereka takut dengan guntur yang bergemuruh. Jadi Allah Bapa itu. Kemudian Yesus berdoa kepada siapa? Jelas di situ. Makanya saya punya konsep itu, konsep Tritunggal. Saya percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Dari mana dia berasal? Yohanes 8 ayat yang ke-42. Aku keluar dan datang dari Allah. Bapa yang mengutus aku. Makanya dikatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Karena Yesus Kristus setara dengan Bapa. Anda membawa-bawa dalam Yohanes 17 ayat 3. Anda itu pun tidak menjelaskan tentang kebenaran Islam di situ. Ya. Tidak menjelaskan sama sekali. Nah, jadi sekali lagi, keselamatan di dalam Islam itu belum ada kejelasan, teman-teman. Ya, belum ada kejelasan. Terbukti tadi bahwa Muhammad sendiri ya tidak dijamin masuk surga. Dan dia udah nyatakan tadi, ada di dalam alam barja. Antara apa itu saya tidak tahu. Barja itu di mana? Itu artinya Muhammadmu bukan ada di sorga. Kalau kaum bilang bahwa Muhammad itu akan menjamin keselamatan karena siapa yang taat kepada Muhammad taat kepada Allah, itu sebenarnya sedang membuktikan bahwa Allah itu setara dengan Muhammad. Kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak ikut Muhammad, kamu tidak ikut Allah, berarti itu dia setara dengan Tuhanmu. Gimana sih, bro? Anda menyangkal. Kemudian ya kalau Anda bilang yang pengampunan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang mengampuni dosa sehabis-habisnya itu adalah batu Hajar Aswad? Cium batu Hajar Aswad, dosamu diampuni. Lalu yang mengampuni dosamu yang sebesar gunung di hari kiamat adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan Allahmu dan bukan Muhammad. Gimana sih, bro? Ngeri kali lah kau ya. Ya? Bagaimana pula ya kau? Nah, jadi ini waktu Anda, ya, saya katakan tadi itu kalau kita sampai pagi juga pun tidak akan tuntas-tuntas, kita akan berputar-putar di situ. Jadi yang jelas kita sudah mendapatkan poinnya. Jadi sekarang Anda closing statement, nanti saya juga closing statement. Besok baru kita atur lagi karena Ustaz Yusuf PI juga tadi ngajak juga besok. Nah, Ya, kita jadi putar sekali nanti kita bisa ngatur jam berapa. Setelah itu kita putar sekali lagi. Setelah itu baru kita bagi waktu dua-dua ya, biar Anda closing ya. Kita putar Jadi sekali sekarang lagi, Anda boleh? maksudnya bagaimana? Sekarang Anda Mau menjawab satu dulu. putaran lagi boleh? Putaran lagi. Bisa enggak? Silakan. Oke, Silakan. silakan. Oke. Oke, baik teman-teman ya. Itulah kalau kita berdiskusi dengan orang Kristen ini, karena mereka telah meyakini bahwa Tuhan itu harusnya nampak. Makanya sebagaimanapun kita penjelasan mereka ya, mereka harus kelihatan. Harus Tuhan itu kelihatan. Ya oke, bentar saya tampilkan data. Saya penasaran dengan Anda tadi mengatakan ini. Kita kupas, saya pengen kupas di sini ya sama Anda di Lukas 2 ayat 11 tadi. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di sini Tuhan ya. Oke. Kita lihat kata Tuhan di sini. Saya pengen ke sini. Saya lihat dulu. Nah, ternyata di sini adalah kurios ya. Nah, sini saya sudah terjemahkan. Kurios itu apa? Nah, ternyata kurios itu adalah Tuhan maupun majikan. Apa itu kurios artinya? Kurios itu Tuhan, majikan, pemilik atau pengatur. Ya, bukan Tuhan ya. Coba kita ke KBBI ya Pak ya. Kalau kita ke KBBI, ini Tuhan nih, KBBI nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya. Nah, ini Tuhan dikatakan apa? Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah. Mana mungkin seorang manusia melahirkan penyembah? Coba kalau Maria keguguran, Kristen tidak punya Tuhan berarti. Nah ini Tuhan, ya ini Tuhan ini Tuhan. Ini kalau Tuhan oleh manusia
Bagaimana manusia menyembah sesembahan yang dilahirkan oleh manusia? Kalau dia keguguran jatuh dari tangga, berarti sampai sekarang Kristen tidak ada Tuhan. Nah ini Tuhan menurut KBBI, ini Tuhannya, ini Tuhan. Kalau Tuhan ini Tuhan. Nah di KBBI kalau Tuhan ini, nah inilah Tuhan ini. Kamu lihat ke sini, Tuhan, T-U-T-E-A-A-N, Tuhan. Tuhan orang tempat mengabdi, ya, sebagai lawan kata hamba, abdi budak, ya, seperti itu. Jadi Tuhan, jadi di Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu kalian diprank itu, diprank terjemahan itu. Mana ada Tuhan bisa lahir? Sebenarnya konsep Tuhan ini, pemahaman Kristen itu mengikuti apa sih? Mengikuti asumsi, congor, atau KBBI atau apa? Karena sudah saya tampilkan tadi, ya. Begitu. Jadi cobalah pahami dengan baik, ya, pahami dengan baik perbedaan. Makanya berapapun saya pengen kasih jawaban sama Anda, masalah di sini Anda tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana Tuhan. Itu yang susah. Makanya dari tadi saya kasih yang simpel, tidak masuk-masuk. Mau yang ribet-ribet. Mau yang ribet-ribet begitu. Padahal saya sudah kasih. Kalau kita orang Islam bisa membedakan mana Tuhan, mana Tuhan. Bahkan lebih kami bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Itu kami lebih bisa membedakan itu. Nah, yang heran di Kristen ini malah diborong semua. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah utusan, dialah Allah, dia semua diborong habis. HP ini sinyalnya untuk sampai ke satelit butuh tower. Masa kita manusia harus mau sampai kepada Tuhan, kita harus butuh pelantara. Makanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan Yesus itu pelantara antara manusia dan Bapa. Karena di perjanjian lama dikatakan manusia tidak bisa melihat wajahku, kalau lihat wajahku langsung mati. Ini ada Tuhan datang ke dunia melihat manusia, Tuhannya yang mati. Bagaimana itu? Di perjanjian lama manusia melihat Tuhan, manusia mati. Datang perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhan datang bersilaturahmi, malah Tuhan digantung. Jadi bagaimana? Jadi kalian tidak akan selamat. Untuk mendapati konsep keselamatan dari Kristen harus mengenal Tuhan yang benar dulu. Begitu. Di perjanjian lama sudah jelas kok, dikatakan manusia tidak dapat melihat wajahku, kalau lihat wajahku mati. Datang perjanjian baru, Tuhan datang bersilaturahmi, malah Tuhan mereka gantung. Ini jahat sekali ini. Jadi bagaimana saya mau kasih tentang pemahaman tentang Al-Quran sama Anda sementara bagaimana bisa? Padahal pemahaman Al-Quran sampai sudah asbabun nuzul itu paling sudah paham loh Pak. Tapi Bapak masih putar kiri putar kanan. Kiri putar kanan. Aduh, dia kena pelanggaran teman-teman. Dia diputusin itu. Dia kena pelanggaran karena terlalu banyak framing gitu.